Masih muda tapi sudah disfungsi ereksi? Kita sekarang akan membahas beberapa penyebab disfungsi ereksi dan mengenali tata laksananya secara medis. Aku Dr. Bobby, mari kita bahas. Sebetulnya ada beberapa penyebab disfungsi ereksi, mulai dari penyakit kronik dan beberapa obat yang diminum ataupun operasi di sekitar prostat itu bisa menimbulkan disfungsi ereksi. Tapi sebelumnya klik like, subscribe, dan juga komen di bawah supaya konten ini tersebar dan kita bisa tahu apa yang ingin teman-teman bahas. Oke, sebelumnya apa itu disfungsi ereksi? Disfungsi ereksi adalah ketika kamu tidak bisa memulai atau mempertahankan ereksi. Ini memang bukan penyakit yang berbahaya, tapi bisa menimbulkan gangguan pada kualitas hidup kamu. Pada kebanyakan kasus, selain karena gangguan psikologis, disfungsi ereksi disebabkan oleh penyakit yang menyebabkan aliran darah tidak optimal sampai kepada genital atau organ reproduksi pria. Bisa karena kerusakan saraf di daerah tersebut, atau karena kamu tidak memiliki hormon pria yang cukup, atau beberapa obat seperti finasteride itu bisa menimbulkan disfungsi ereksi. Kemudian penyebab lain seperti kelebihan gula darah. Kelebihan gula darah atau yang kita kenal dengan diabetes bisa menimbulkan disfungsi ereksi karena gula yang berlebihan itu bisa merusak saraf di daerah genital. Itu yang menyebabkan disfungsi ereksi. Kemudian tadi kita sempat bahas gangguan pada prostat seperti kanker prostat atau operasi pada prostat itu bisa menimbulkan disfungsi ereksi jika persarafan di daerah tersebut itu terpotong. Kemudian infeksi atau yang kita kenal dengan prostatitis itu bisa menyebabkan nyeri dan juga disfungsi ereksi. Lalu kondisi hipogonadisme atau keadaan di mana kadar testosteron kamu itu kurang dari normalnya. Ini biasanya disertai gejala dengan kehilangan ereksi di malam hari atau pagi hari, morning erection, kemudian kurangnya massa otot, dan yang terakhir disfungsi ereksi. Kemudian penyakit jantung atau gangguan kardiovaskular. Karena darah yang tidak baik terpompa dari jantung itu tidak akan sampai di daerah genital. Penyebabnya bisa karena kolesterol tinggi, diabetes tadi, atau gangguan pembuluh darah akibat hipertensi. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pengobatan. Apa sih obat yang bisa digunakan? Yang pertama adalah obat yang diminum. Obat-obat yang diminum ini berfungsi untuk melebarkan pembuluh darah, atau yang kita kenal dengan golongan PDE5 inhibitor. Dia mengoptimalkan senyawa yang bernama nitrat agar tetap di daerah pembuluh darah dan bisa melebarkan pembuluh darah dan akhirnya bisa ereksi. Kemudian apabila obat tersebut tidak mempan, beberapa pengobatan bisa dilakukan suntik secara langsung di daerah genital untuk tujuan yang sama. Lalu beberapa literatur ada yang mengatakan bisa juga menggunakan vakum. Vakum ini seperti penghisap agar ereksi bisa dilakukan secara mekanik. Kemudian terapi yang lain adalah konseling, karena kita tahu bahwa sebagian besar sebetulnya penyakit disfungsi ereksi ini disebabkan karena faktor psikologis, seperti masalah dalam hubungan. Dan yang terakhir, apabila semua terapi itu tidak mempan, bisa ditanam alat implan agar ereksi bisa dikendalikan menggunakan alat tersebut. Oke, semoga bermanfaat. Komen di bawah jika kalian masih penasaran tentang apa yang ingin kalian tahu.